Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di podcast Pasca Sekolah. Bersama saya Novita Sari dan narasumber kita Haja Liliani Purnama Ratu, Eskom MM. Jadi hari ini beliau merupakan narasumber kita ya. Jadi beliau juga merupakan Kaprodi Perbankan Syariah. Oke Bunda, apa kabar hari ini Bunda? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ini Bunda, kita sedikit bercerita ya. Jadi apa sih Bunda prospek kerja dari Prodi Perbankan Syariah ini Bunda? Ya, kalau di perbankan syariah ini alhamdulillah di Institut Agama Islam Al-Azhar Kota Lubuk Linggau, memang salah satu prodinya kita itu di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam ada program studi perbankan syariah. Di mana program studi perbankan syariah ini memang jarang ya kita ketemu di beberapa universitas. Nah, kita bersyukur sekali di Al-Azhar ini sudah ada perbankan syariah. Dan untuk para mahasiswanya juga lumayan banyak, cukup ya, sampai saat ini pun masih kita tetap menerima daripada mahasiswa-mahasiswa yang mau ikut belajar jadi khusus di dunia perbankan. Jadi misalkan bagi mahasiswa yang nantinya mau masuk jadi pegawai perbankan atau juga lembaga-lembaga keuangan yang lainnya, misalkan seperti OJK, ya. kemudian seperti Bursa Efek dan lembaga keuangan lainnya itu bisa. Ya, terutama sifatnya itu di bidang keuangan seperti itu kalau di perbankan. Oke Bunda, jadi gini Bunda, apakah mahasiswa atau alumni dari perbankan syariah ini bisa menjadi seorang entrepreneur Bunda? Sangat bisa sekali ya, jadi tidak ada batasan untuk kita itu tidak mau menjadi siapapun. Jadi karena kenapa? Di dalam perbankan syariah itu kita belajar mengenai keuangan. Kalau di dunia entrepreneur, usaha, kita justru wajib mengetahui ilmu di berbagai bidang, khususnya di bidang keuangan. Kenapa? Karena kita kan untuk melatih diri kita agar bisa kita memanage keuangan kita dengan baik, sehingga kita menjadi entrepreneur yang luar biasa, bisa mengelola keuangan kita dengan baik, bisa memisah antara keuangan pribadi dengan keuangan untuk berusaha dan lain sebagainya. Iya. Nih Bunda, ada sedikit pertanyaan nih Bunda. Jadi menurut Bunda nih, karena Bunda juga seorang ketua IWAPI ya Bunda, tepatnya IWAPI Muratara ya Bunda. Ya. Jadi bagaimana sih Bunda menjadi seorang pengusaha yang sukses? Gitu. Ya. Sedikit Bunda ceritakan nih bagaimana sih. Jadi kebetulan ya teman-teman semua, Bunda ini selain ketua IWAPI juga mempunyai usaha home culinary yang ada di Kota Lubuk Linggau. Jadi kita sedikit simak nih apa saja kiat-kiat khusus dari Bunda untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Baik, sebenarnya begini. Kalau mau menjadi pengusaha yang sukses itu dikatakan sukses gitu ya. Kita itu pertama dilihat dulu suksesnya seperti apa ini ya. Apakah suksesnya hanya sekadar misalkan lihat usahanya rame, atau memang income-nya masuknya banyak, atau hanya satu usaha namun ditekunin gitu. Jadi kita harus tahu dulu bahwa pengusaha itu bisa dikatakan sukses apabila dia bisa memanage ya, baik itu memanage SDM-nya, memanage keuangannya, memanage waktu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan itu sudah tertata dengan baik, maka work by system. Jadi bekerja usaha itu by system. Kita nggak perlu lagi banyak yang kita kerjakan, tapi itu sudah bekerja dengan sendirinya. Jadi kita juga contohnya sekarang misalkan pengusaha dengan pedagang, gitu kan? Apa bedanya pengusaha dengan pedagang? Gitu? Jadi kalau sedikit saya itu ya simpulkan ya Bunda. Jadi seorang pengusaha itu adalah seseorang yang bisa membuka lapangan pekerja juga ya Bunda ya, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga membuka pekerjaan untuk orang lain. Iya, jadi kalau kita misalkan masih kayak contoh tadi, saya sudah kasih ilustrasi antara pedagang sama pengusaha. Kalau pedagang ya memang orangnya itu turun langsung seperti itu. Turun langsung, kemudian dapat hari ini, bagi hasil hari ini, selesai besok pulang lagi seperti itu. Itu pedagang. Tapi kalau pengusaha itu lebih cenderung dengan menciptakan para pedagang-pedagang, gitu kan? Jadi tidak harus mereka itu turun langsung, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian membuka lapak berbagai tempat
dan kemudian mampu melihat peluang. Iya, mampu melihat peluang itu ya. Iya, jadi kalau kita mau menjadi seorang pengusaha, bagi para, misalkan sekarang kan Iya. banyak kaum milenial nih. Iya. Milenial lebih tertarik sekarang UMKM. Sekarang kan lagi marak Iya, UMKM nih. UMKM ya. Ya. Jadi UMKM apalagi di bulan Ramadan ini semua orang berwirausaha. Iya. Semua orang memperjualkan hasil karyanya masing-masing. Iya. Jadi tidak harus memiliki lapak ataupun segala macam, yang penting dia punya skill atau keahlian, itu sudah bisa digali potensi. Terampil ya Bunda ya, jadi nggak Ya, harus punya seperti lapak, itu. jadi kita bisa kalau mau jualan kita bisa ada media sosial ya, ada wadah untuk kita berusaha ya, untuk yang menjadi seorang pengusaha. Nah, ini Bunda, jadi ada sedikit cerita Bunda. Jadi saya itu bertemu dengan teman nih Bunda. Ya. Jadi beliau mengatakan kalau pengusaha itu adalah sebuah bakat. Bakat dalam hal ini adalah bakat keturunan. Jadi jika seseorang itu mempunyai orang tua yang kaya, itu pasti mereka akan menjadi pengusaha. Nah, bagaimana menurut Bunda tentang hal ini? Apakah menurut Bunda pengusaha itu adalah sebuah bakat atau keterampilan? Nih, bagaimana Bunda? Kalau sekarang ini nggak ada lagi, sebenarnya gini ya, banyak orang yang mampu kaya, keturunan kaya, tetapi tidak bisa memanfaatkan peluang, ya tidak bisa menjadi seorang pengusaha. Tidak semua orang-orang yang awalnya itu punya usaha, keturunannya itu mampu meneruskan usaha. Iya. Jadi kembali lagi bahwa pengusaha itu bukan hanya keturunan, tetapi siapapun bisa jadi pengusaha. Iya, Asal benar. mau berusaha, pertama kiatnya itu harus disiplin. Iya, harus disiplin ya. Nah, Iya. catat ya. Yang kedua harus punya kemauan. Iya, harus Oke. punya kemauan. Yang ketiga apakah harus punya modal dulu? Enggak juga. Ya. Karena kalau dari pengusaha itu kita tidak harus modal dengan uang dulu, Iya. tetapi kita bisa join dulu dengan partner seperti Iya. itu. Kemudian belajar dulu dengan yang sudah besar. Jadi memang harus banyak-banyak berorganisasi, membuka jaringan lah seperti itu. Iya, benar. Karena kalau kitanya tidak membuka jaringan, ya kita nggak akan bisa memperluas usaha seperti itu. Apalagi sekarang kan zamannya IT. Iya, iya. Semua medsos di mana-mana. Iya. Ibu rumah tangga pun bisa jadi pengusaha. Iya. Dan omsetnya pun bahkan bisa sampai dengan ratusan Ratusan juta hanya bekerja di dalam rumah, kan, Iya. seperti itu. Iya. Jadi benar ya. Jadi seorang pengusaha itu memang asik. Iya, karena selain waktunya tidak terkekang ya, jadi kita bisa fleksibel. Jadi bisa di Iya. rumah, bisa sambil kerja di tempat lain, kita bisa sambil jualan. Ya Bunda ya. Ya betul sekali. Jadi Iya. jangan sampai kita kuliah itu berpikiran ingin bekerja di depan meja saja, tetapi Ya. kita bisa menciptakan sebuah ide karya yang luar biasa untuk kita menjadi seorang entrepreneur Benar. yang luar biasa. Iya. Jadi kita bekerja itu Bunda nggak hanya memikirkan ini kan sekarang lagi itu nih, lagi musimnya CPNS atau itu ya Oke, Bunda. iya. Iya. Ini kan banyak tuh yang orang yang kecewa. Oke, Udah gimana? belajar, udah itu ternyata nggak lulus nih PNS. Kan kita bisa jadi entrepreneur kan Bunda ya. Iya. Nah, nih coba Bunda sedikit apa motivasi untuk orang yang gagal daftar CPNS nih Bunda. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kita gagal nih, memang ada pendapat bahwa kalau gagal berusaha terus. Tapi kita juga harus melihat peluang. Kembali lagi lihat peluang. Kalau kita berusaha dengan sesuatu yang mungkin bukan bidang kita di situ, ya kita jangan sampai memaksakan diri ya. Jadi kita harus beralih ke profesi yang lain. Kalau nggak ada misalkan contoh CPNS gagal, Iya. kemudian mau jiwa pengusaha tidak ada itu dikatakan tidak ada ya karena tidak mau belajar. Sepertinya begitu. Nah itu ya. benar. Jadi kalau orang bilang itu tidak mampu, itu karena tidak mau belajar. Segala sesuatu tuh segala semuanya itu ya harus belajar. Orang-orang yang kaya yang sukses di luar sana itu tadinya tidak punya apa-apa. Namun karena dia punya kegigihan, semangat, Iya. belajar, menggali ilmu, bisa karena biasa seperti itu. Jadi Nah. kalau misalkan kita bisa melakukan usaha itu seperti itu ya karena kita rutinitas. Apalagi usaha itu bisa juga
digali dari hobi. Hobi, iya. Nah, Jadi keterampilan ya Bunda ya, iya, dan bisa dari dari hobi. hobi. Jadi hobi kita passion nih. Contoh nih kita hobi kita passion. Jadi kita berkecimpung langsung ke dunia fashion. Jadi kita bisa Ya, seperti itu. buka butik Ya, atau seperti iya itu. seperti Pinter masak mungkin buka Iya. rumah makan, kemudian pinter make up atau dandan mungkin bisa buka salon atau segala Iya. macam ya. Jadi Atau bongkar bisa apa namanya ngerakit motor segala macam dia bisa buka bengkel. Jadi seperti itu. ya yang poin utama yang kata Bunda tadi ya, kita bisa harus membaca peluang. Ya. Iya, itu sangat Betul bagus sekali. itu. Kita menjadi seorang pengusaha itu memang harus Membaca bisa membaca peluang. Benar. Jadi saya kebetulan itu punya fotokopi. Jadi karena saya kerjanya di kampus, jadi saya kepikiran kalau orang kampus itu pasti tidak jauh hubungan dengan fotokopi atau alat-alat ATK. Jadi saya iya gitu Bunda. Melihat peluang. Iya, melihat peluang. Iya, jadi gitu Bunda. Iya, seperti itu. Jadi jangan sampai kalau misalkan peluang satu ini sudah ada, bisa nggak kita beralih ke peluang yang lainnya? Sangat Iya. bisa sekali. Gitu. Iya, kita harus ya benar sekali Iya. Bunda ya. Contoh nih kalau kita rumah kita strategis. Mungkin bisa buka apa? Iya harus pandai-pandai membaca peluang. Peluang, betul sekali. Apalagi nih anak ekonomi dan perbankan syariah. Iya, jadi jangan hanya mengejar PNS aja ya, CPNS saja karena kita masih bisa berkarya dengan ilmu-ilmu yang kita dapat di kampus. Atau bahkan dari diri sendiri yang Iya. bisa kita gali potensi. Iya gitu Bunda kan. ya. Oke. Ini Bunda terakhir ya? Ya. Atau iya, jadi kalau bicara sama Bunda ini nggak bisa cepat. Jadi pasti ada lagi pertanyaan ya. Siap. Iya. Jadi Bunda terakhir nih Bunda. Sukses itu milik kita semua ya Bunda ya. Ya. Iya. Jadi bagaimana kita untuk mencapai kesuksesan itu Bunda? Nah, Oke, kalau mau sukses tadi di awal itu hampir sama sebenarnya. Kalau kita mau sukses itu buatlah hargai dulu diri kita sebelum kita menghargai orang lain. nah hargai diri kita sebelum Hargai dulu diri kita sebelum kita menghargai orang lain. Kemudian kita dikatakan bisa sukses atau tidak jika kita mempunyai akhlak yang baik. Ya. Kenapa? Semakin berilmu, maka kadang-kadang orang mengesampingkan akhlak. Sedangkan akhlak itu adalah modal utama kita supaya kita menjadi personal yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau tanpa akhlak, ilmu itu tidak akan berguna. Jadi kalau kita berilmu dan memiliki akhlak yang baik, maka kita bisa menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah pedoman, bahkan menjadi mentor banyak orang. Nah, kalau kita menjadi mentor beberapa banyak orang, maka kita dianggap berhasil, mampu memanage ilmu kita itu dengan baik, menyeimbangkan ilmu dengan akhlak, sehingga kita memiliki kepribadian yang baik. Kalau kita memiliki kepribadian baik, maka gampang untuk kita menjadi sosok orang personal yang sukses seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya sedikit bincang-bincang kita sama Bunda Haja Liliani Purnamaratu, Eskom MM. Mungkin dari beberapa teman mungkin ada pertanyaan, kita bisa buka pertanyaan ya, bisa komen di podcast ini. Nanti insya Allah kita akan jawab di komenan ya. Oke. Untuk hari ini mungkin sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.